Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, jumpa lagi dengan Captain Vincent. Hari ini saya akan membahas mengenai bahaya petir kepada pesawat. Karena orang-orang di luar sana pada spekulasi, seberapa bahaya apabila pesawat tersambar petir. Karena kalau kita bisa bayangkan ya, tersambar petir itu bisa mencapai 300 juta volt. Bayangkan 300 juta volt, bukan 220 volt yang ada di rumah kita. Jadi guys, buat kalian semua para penggemar aviasi, sebelum saya mulai video ini, kalau kalian suka dengan hoodie-hoodie seperti ini atau baju yang saya kenakan ini, kalian bisa kunjungi baik dari Instagramnya atau dari Tokopedia-nya. Kalian bisa cek dan langsung order baju-baju yang saya suka pakai ini. The Aviation Fashion with Captain Wear Only. Hanya dengan 220 volt saja bisa menyebabkan sangat fatal bagi orang yang terkena korslet listrik. Ada rumah yang terbakar, ada juga yang meledak. Nah, kita bisa bayangkanlah seberapa berbahaya. Nah, kalau di pesawat itu seperti apa? Di sini saya akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi kalau kita lihat secara statistik, pesawat terbang get strike by lightning di Amerika saja udah 7.000 pesawat per year. Per year, bukan per bulan. Di Australia kurang lebih 3.600.000 penerbangan komersil hours per year. Ini secara statistik serangan petir ke pesawat adalah 1 dari 1.000 hours of flight. Jadi kalau di Australia 3,6 juta penerbangan hours per year, berarti kurang lebih 3.600. Di total aja 7.000 di Amerika, di Australia 3.600, dan kita anggap aja seluruh dunia 20.000 sampai 25.000 serangan petir. Pasti lebih sih daripada itu. Tapi lately tidak ada pesawat jatuh karena petir. Dulu pernah ada pesawat jatuh karena petir, itu zamannya tahun 1963, pesawat Pan Am Boeing 707 kena struck by lightning dan dia terkena fuel fibernya jadi meledak. Tapi kenapa sekarang sudah tidak pernah kejadian seperti itu? Manufaktur pesawat berlomba-lomba membuat pesawat yang redundancy dengan cuaca. Jadi kalau kita bisa bayangkan, pesawat ini zaman sekarang tidak mengenal jam, tidak mengenal musim, mau itu hujan, walaupun petir, sekarang sudah very reliable. Bagaimana sains yang ada di balik itu? Jadi tujuannya adalah bagaimana transportasi udara bisa semakin lama semakin aman. Maka dari itu, technology play important part dalam pembangunan pesawat. Maka dari itu, setiap step perkembangan milestone dari kecanggihan teknologi pesawat ini merupakan satu evolusi dari yang tadinya hanya tradisional pesawat. Jadi dalam satu pesawat yang terbang sekarang, ini ada banyak perkembangan teknologi dari sejak lahirnya pesawat. Nah, pesawat ini kebanyakan dibuat zaman dahulu menggunakan bahan aluminium. Nah, aluminium ini adalah sebuah konduktor. Jadi kalau yang paham listrik, ini adalah penghantar listrik yang sangat baik. Jadi kalau kita pegang konduktor, kita colok ke listrik, kita kena ground, ya kita kena strom. Jadi bahan aluminium tersebut sangat baik ketika itu menghantarkan listrik. Jadi ketika pesawat disambar dengan lightning, biasanya ada entry point dan exit point. Pada umumnya pesawat ketika strike by lightning itu bisa mengakibatkannya bolong. Nah, bahayanya pesawat terkena lightning sebenarnya is quite safe. Ketika pesawat kena strike, biasanya dia dihantarkan dan dibuang kembali karena dia cari area di mana yang paling least resistant, yang lebih rendah resistensi. Jadi ketika pesawat kena strike dengan lightning, orang yang di dalam itu nggak kena. Jadi teknologi yang digunakan adalah Faraday cage. Ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1836, di mana perlindungan cage ini akan menghambat elektromagnetik untuk strike dan menghantarkan ke dalam apa yang ada di dalam cage tersebut. Lalu teknologi tersebut digunakan dan cukup dan sangat efektif bagi aviation. Nah, permasalahannya adalah bagaimana pesawat semakin berevolusi. Semakin tahun dicarilah bagaimana pesawat bisa semakin efisien. Timbullah sebuah material yang dinamakan dengan komposit. Komposit material ini, dia beratnya lebih ringan daripada aluminium. Jadi 20% lebih ringan, maka dari itu pesawat juga semakin irit bahan bakar. Nah, akan tetapi pesawat dengan bahan komposit material, apabila tidak ada treatment khusus, ini material tidak menghantarkan listrik dengan baik. Apabila terstrike dengan lightning yang cukup besar, ya itu kan menyebabkan panas dan itu bisa membakar dan berbahaya sekali.
Maka dari itu mereka mencari bagaimana solusi untuk mengatasi agar kita bisa menggunakan komposit material yang lebih ringan, tapi juga bisa menghantarkan listrik untuk menghindari petir menjadi berbahaya kepada pesawat. Maka dari itu mereka menggunakan semacam wiring mesh. Jadi ada semacam kawat nyamuk begitu loh. Jadi ada semacam lapisan di badan pesawat itu membuat pesawat itu terlindungi dari hantaman listrik. Ketika lightning strike mengenai pesawat dan petir mengenai di pesawat, dipastikan tidak sampai mengenai semua materi yang ada di dalam, tapi dihantarkan kembali ke bagian belakang sehingga exit dari pesawat. So, kalian bisa lihat bagaimana secara statistik kita anggap saja 25.000 pesawat yang terkena lightning every year, tidak ada satupun yang jatuh belakangan. Karena teknologi ini semakin canggih dan memproteksi kita daripada serangan petir. Nah, akan lebih bahaya pesawat terkena severe turbulence dibandingkan terkena petir. Tapi apakah petir itu berbahaya? Nah, saya kan dari tadi ngomongnya itu bagaimana petir itu tidak berbahaya ya. Quite safe kalau dilihat secara statistik. Tapi kalau kita bicara secara efek, apakah yang bisa diakibatkan oleh serangan petir? Jadi ketika serangan petir itu menghantam pesawat, ya entry point dia biasanya dia bisa bolong. Di skin itu dia bisa bolong. Pada umumnya rata-rata yang terkena bisa di bagian radom pesawat. Radom pesawat itu adalah hidung dari pesawat, bisa dari leading edge, dan dia bisa terkena di skin bagian mana saja. Nah, yang dikhawatirkan adalah bagaimana serangan petir ini dia akan membolongi skin itu, di mana ketika dia bolongi di sana ada kabel-kabel yang di dalam. Ketika kita bicara serangan petir kan biasanya ada air-air lagi yang menemani petir tersebut ketika lagi badai, misalnya thunderstorm. Dikhawatirkan ketika bolong, air tersebut bisa menyebabkan short circuit dan menyebabkan korslet. Tapi nggak perlu dikhawatirkan karena kebanyakan sistem pesawat dibuat redundancy. Satu sistem seperti ini, satu sistem seperti ini. So, walaupun ada short circuit, ya paling nggak biasanya mungkin ada instrumen yang mati kah, ataupun ada electrical yang tersengat kah. Saya pernah ceritakan mengenai pesawat, bagaimana pesawat ini dijaga oleh manufaktur dengan berbagai redundancy system. Jadi satu kematian atau kerusakan sistem tidak akan berakibat fatal kepada pesawat. Jadi kalian bisa lihat, walaupun dia menghantam petir dan membolongi di sana, chance still quite low untuk menyebabkan sesuatu yang sangat fatal. Tapi damage-nya itu bisa terlihat cukup ekstrim juga ya. Biasanya ketika kita strike by lightning, mata kita kaget ya kalau kita lagi ngelihat keluar, kita kena petir, cetek, sama seperti gambar yang ada di belakang gambar saya ini. Kalau pas lagi ngelihat luar, masuk dalam cuaca buruk, ya apa boleh buat kita bisa terkena sengatan dan kita pasti kaget lah karena terangnya luar biasa. Di mana sih bisa terjadi serangan listrik? Pada umumnya kalian bisa lihat ya ketika hujan yang sangat deras, thunderstorm, namanya juga thunderstorm, ya kan? Hujan dengan petir. Nah, akan tetapi kita semua tidak perlu khawatir kalau pesawat yang akan kita tumpangi bekas kena lightning strike. Kenapa? Karena bisa dipastikan ketika seseorang terkena listrik, kita akan record di logbook. Ketika kaptennya tuliskan di logbook, otomatis maintenance akan sangat detail mencari di mana tempat dan akan di-repair dengan baik dan sempurna. Maka dari itu pesawat bisa terbang kembali untuk mengantarkan kalian semua, baik itu traveling, kebutuhan jalan-jalan kalian, ataupun pergi belajar ke luar negeri. So, airplane is quite safe guys. Apalagi dengan petir. Dengan teknologi sekarang bisa diyakini bahwa petir bukanlah sebuah ancaman kepada pesawat. Tapi memang, walaupun kita katakan petir is less dangerous kepada pesawat, tidak menutup kemungkinan bahwa there is a risk of an airplane crash caused by lightning. Apabila pesawat terkena dengan lightning, most likely sih nggak akan terjadi apa-apa, tapi chance akan selalu ada. Maka itu kalau saya lagi terbang di ketinggian 35.000, 38.000 kaki, saya hati-hati banget. Kalau memang bisa saya hindari, akan saya hindari. Karena bukan apa-apa, ada jalan yang baik, kenapa nggak kita pilih jalan yang lebih baik, walaupun kita akan delay 5 menit, 10 menit. Nah, ini yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian, para penggemar traveling naik pesawat. Banyak sekali orang kalau delay itu nggak pernah mau. Padahal kadang-kadang delay itu for their own safety. Karena saya sebagai YouTuber aviasi yang juga memang melakukan praktisi di dunia penerbangan, dan besar sekali keinginan saya melihat penumpang saya bisa lebih mengerti ketika traveling di udara, lebih mengerti pilotnya, lebih mengerti maskapainya ketika
delay, kita bisa mengerti kenapa, dan oke lah, take your time. Yang penting itu safe buat penerbangan kita. Jadi saya kira itulah informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe, share konten ini kalau bermanfaat. Kita jumpa lagi di video Captain Vincent berikutnya. Salam rotate guys, stay safe dan all the best.